Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesita Grace Natalia Suwan. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Prodi Diploma 3 Radiologi. Dalam video ini, saya akan membahas tentang dampak negatif media kontras gadolinium pada pemeriksaan magnetic resonance imaging atau yang biasa juga disebut MRI berdasarkan dari beberapa artikel. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Pak Agung Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik MRI Dasar yang telah memberikan topik yang menurut saya sangat interesting. Baik, kita langsung saja tentang gadolinium contrast agent. Sebelum kita membahas tentang apa saja dampak negatif dari penggunaan gadolinium sebagai media kontras, kita akan membahas secara ringkas tentang apa sih itu gadolinium. Agen kontras berbasis gadolinium yang banyak digunakan dalam pemeriksaan MRI diagnostik selama 30 tahun adalah semua agen molekul kecil yang memasuki semua ruang ekstraseluler dalam jaringan tanpa memberikan informasi biologis yang spesifik. Meskipun banyak desain agen responsif telah disajikan selama 20 tahun terakhir, atau mungkin lebih, tidak ada yang dapat digunakan dalam pengobatan diagnostik klinis pada saat ini. Gadolinium adalah zat kontras yang diberikan secara intravena untuk diagnostik MRI kranial, spinal, dan seluruh tubuh. Gadolinium sendiri bekerja untuk meningkatkan kontras pada jaringan tertentu. Bahan gadolinium sangat berguna bagi MRI karena memiliki 7 elektron yang tidak berpasangan dan merupakan jumlah terbesar dalam susunan atom. Molekul gadolinium akan mempersingkat waktu relaksasi T1 dari voxel saat gadolinium disuntikkan dan akibatnya akan menghasilkan citra yang terang. Sedangkan gadolinium akan memperpendek waktu relaksasi dari T2 dan menghasilkan citra yang hypointens atau citra yang gelap. Hal ini dapat memiliki beberapa kegunaan, seperti 1. Mendeteksi focal lesions, kedua, mendeteksi pembuluh dalam MRA atau angiografi, atau MRV atau MR venografi. Lalu yang ketiga itu dapat menghitung perfusi parameter. Ada 2 cara untuk memasukkan media kontras, yaitu intravaskular melalui pembuluh darah dan interstitial atau menggunakan penghantar. Ekskresi pada gadolinium akan terjadi pada ginjal, dan apabila pasien memiliki riwayat gagal ginjal, maka ekskresi akan terjadi lebih lama. Dari pemakaian media kontras gadolinium sendiri pun memiliki efek samping yang serius, karena gadolinium adalah metal yang bersifat toksik dan dapat menjadi depresan bagi seluruh sistem tubuh. Ada beberapa efek samping dari gadolinium, seperti menyebabkan kematian apabila terjadi kolaps jantung dan respiratory paralysis. Lalu pada kardiovaskular dapat menyebabkan hipotensi, hipertensi, dan takikardia atau jantung yang berdetak dengan cepat. Lalu pada gastrointestinal bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada perut, sakit gigi, lalu meningkatnya produksi liur dan diare. Pada sistem syaraf, gadolinium dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, kesemutan, diplopia, atau penglihatan ganda. Lalu pada sistem pernafasan, gadolinium juga bisa menyebabkan iritasi pada kerongkongan, rinitis, dan bersin-bersin. Pada kulit, menyebabkan ruam, hyperhidrosis, lalu ada juga dapat menyebabkan pembengkakan. Lalu pada indera khusus, gadolinium dapat menyebabkan mulut menjadi kering, iritasi pada mata, sakit pada telinga. Adapun kemungkinan munculnya efek dari pasca injeksi seperti anaphylactic shock, respiratory stress, laryngeal edema, dan shock. Adapun efek samping serius yang terjadi akibat penggunaan gadolinium. Gadolinium ini dapat mengakibatkan NSF atau nephrogenesis systemic fibrosis. NSF ini adalah kelainan sistem langka yang memiliki angka kematian yang sangat tinggi. Ini terjadi saat chloride pada gadolinium merusak ginjal. Biasanya akan tampak sekitar 2-10 minggu pasca injeksi. Dan juga ada beberapa temuan efek paling umum dari penggunaan gadolinium, yaitu muntah, mual, dan ruam.
Sekian penjelasan dari saya tentang dampak negatif dari media kontras gadolinium. Sekian, terima kasih. Selesai.